Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Sofia Simorangkir. Nah, di kali ini kita akan mempelajari pelajaran biologi dengan pokok bahasan perkecambahan, pertumbuhan pada ujung akar, dan pertumbuhan pada ujung batang. Nah, sebelum kita lanjut pokok bahasan ini, ada baiknya di-subscribe dulu ya. Ya, sekarang kita lanjut pokok bahasan ini. Yang pertama, kita membahas pengertian dari perkecambahan. Perkecambahan merupakan munculnya tumbuhan kecil dari dalam biji. Di mana apabila kita melihat gambar ini, inilah gambar sebuah perkecambahan. Perkecambahan ini di mana kotiledonnya terangkat ke atas. Ya, ini nanti ada jenisnya. Oke, sekarang kita lanjut syarat terjadinya perkecambahan. Syarat terjadinya perkecambahan yaitu tersedianya cukup air. Dengan cukupnya air, maka perkecambahan akan optimal. Dan apabila airnya terlalu banyak, kemungkinan bijinya akan busuk. Syarat terjadinya perkecambahan yang kedua yaitu suhu yang optimum untuk bekerjanya enzim. Karena apabila suhunya sangat tinggi, kemungkinan perkecambahan tidak akan terjadi. Syarat terjadinya perkecambahan yang ketiga yaitu tersedianya cukup oksigen untuk respirasi aerobik. Nah, contoh yang sering kita perhatikan, apabila biji kita masukkan ke dalam botol dan botolnya kita tutup dengan sangat rapat, maka di sana tidak akan pernah terjadi perkecambahan. Malah, nanti biji tersebut perlahan-lahan akan mengkisut. Sekarang kita lanjut jenis perkecambahan biji. Jenis perkecambahan biji ada dua, yaitu epigel dan hipogel. E artinya luar, berarti perkecambahannya itu di mana kotiledon terangkat keluar. Maksudnya di sini, apabila terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga, sehingga daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas tanah. Seperti gambar yang tadi, ini adalah jenis perkecambahan epigel, di mana kotiledonnya terangkat ke atas tanah, sehingga kita bisa melihatnya. Sedangkan, kalau dia perkecambahan hipogel, hipo artinya bawah, berarti kotiledonnya itu berada di bawah permukaan tanah. Sekarang kita lanjut ke pertumbuhan pada ujung akar. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa pada ujung akar terdapat jaringan meristem. Jaringan meristem tersebut itu aktif membelah, sehingga dikatakanlah dia daerah pembelahan sel atau zona pembelahan sel. Jadi pertumbuhan pada ujung akar ini daerahnya ada 3, yaitu daerah pembelahan sel, kemudian daerah pemanjangan sel, dan daerah diferensiasi. Seperti inilah dia nantinya. Nah, kita bahas satu persatu. Daerah pembelahan sel, di mana ciri-cirinya daerah yang paling cepat tumbuh terletak di bagian ujung akar. Daerah pemanjangan sel, di mana ciri-cirinya daerah yang memiliki sel yang panjang terletak di belakang daerah pembelahan sel. Yang selanjutnya daerah diferensiasi sel, ciri-cirinya daerah tempat terjadinya pematangan sel dan terletak di bagian akhir akar. Apabila kita perhatikan gambar ini, yang paling bawah itu adalah tudung akar, di mana tudung akar ini berperan untuk melindungi akar dari batuan dan menembus tanah. Di belakang dari tudung akar, di sini terdapat daerah meristem, di mana meristem itu adalah jaringan yang aktif membelah. Karena dia aktif membelah, sehingga dikatakan zona pembelahan sel. Jadi di sini nanti sel-sel akan sangat aktif membelah sehingga sel-sel itu akan semakin banyak. Dengan banyaknya sel tersebut dan makin besar, maka terbentuklah daerah pemanjangan.
Nanti daerah pemanjangan ini sel-selnya akan mengalami pematangan, kemudian perlahan-lahan membentuk zona diferensiasi. Pada zona diferensiasi, di mana di sini nanti pada akar tersebut sudah terbentuk jaringan-jaringan. Jaringannya itu yaitu epidermis, di mana epidermis ini nanti bisa mengalami modifikasi menjadi rambut akar. Setelah epidermis nanti dari luar lanjut menjadi korteks, kemudian lanjut dengan endodermis, kemudian lanjut dengan stele atau silinder pusat. Stele atau silinder pusat terdiri dari perisikel, kemudian floem, cambium, dan xilem. Pada akar tidak ditemukan adanya empelur, akan tetapi empelur ditemukan pada batang. Sekarang kita lanjut pertumbuhan pada ujung batang, di mana pertumbuhan pada ujung batang itu meliputi 3 daerah, daerah pembelahan sel, daerah pemanjangan sel, dan daerah diferensiasi sel. Jadi sama halnya seperti akar. Pada ujung batang ini terdapat 3 daerah pembelahan, pemanjangan, dan diferensiasi. Pada daerah pemanjangan, sel-selnya akan tumbuh membesar dan memanjang, serta jaringan pembuluh sudah mulai tampak. Pada daerah diferensiasi akan membentuk beberapa jaringan, yaitu epidermis, korteks, dan silinder pusat. Setelah pertumbuhan tanaman muda hingga mencapai tanaman dewasa, proses pertumbuhan tanaman tersebut melambat atau disebut periode perlambatan yang ditandai dengan pertumbuhannya menjadi lambat atau bahkan sama sekali tidak terjadi pertumbuhan. Oke, demikianlah mengenai perkecambahan, pertumbuhan pada ujung akar, dan pertumbuhan pada ujung batang. Terima kasih.